Tapi sebenarnya ngambil kayak Esmeralda, gue setuju juga yang dikatakan oleh Gio tadi. Pertama bisa jalan, yang kedua seenggaknya untuk laning di awal ada power banget lah untuk bisa ngelawan Badang. Apalagi dengan kita tahu ya untuk face break-nya dan di saat dia mendapatkan absorb, itu bisa digunakan dengan efisien untuk Esmeralda bisa makin kuat di laning atau untuk melakukan pengejaran biasanya. Karena ingat kemarin Nil aja pakai Gatot Kaca bisa ngejar Moskov. Makanya, berasa assassin tuh Gatotnya kan. Itu dia. Dan ini Itu yang paling penting. kalau ngelihat bagaimana Suyo yang akhirnya di pick. Dan Esmeralda juga faktor di mana gua rasa dari di tahun ini ngedeny pick adanya Harit. Ya sih, ini makin make sense lagi ya dengan adanya makanan yang bisa diambil juga. Cuman kalau ngelihat dengan adanya jungler option yang diambil sama Alter Ego, sebenarnya Alter Ego bisa tutup target mungkin ke Chiltzy. Cuman masalahnya kalau kita ngomongin Chiltzy ya, dia di beberapa momen untuk Grand Final khusus untuk playoff banyak banget slotnya untuk jungle. That's why yang mereka coba untuk tutup ternyata selain yang tadi udah sempat di-mention dan diduga oleh para caster kita ya, ada Gio dan juga Coci yang buat diamankan nih oleh Ornot itu sendiri. Ya ini kalau misalkan pengen maininnya ke sedikit ke arah makro dan juga mungkin bisa fast follow up juga, Link bisa keluar juga sih sebenarnya untuk di Ton Esports gitu loh. Apalagi ngelihat ya, untuk dari segi line up ya, masalah badan udah lumayan oke sih dari Diton dengan hadirnya Esmeralda dan juga Kalea. Tapi bukan yang bener-bener panjang banget darahnya. Tapi kalau ngomongin damage jelas ini ada banget dari Diton Esports dan bahkan menurutku di sini ya dengan ngambil karena assassin yang lainnya juga masih sangat possible. Contohnya kayak siapa? Hanzo. Ini masih bisa banget untuk dijadikan sebuah bantalan agar membuka jalur biar supaya one-one-nya bisa deliver weakness point ke depan. Kalau Hanzo kayaknya bisa ke gap sama Loi sih. Malah gue, Alter Ego bisa ban Valentina mungkin sekarang. Daripada tiba-tiba kena diversion kopian. Karena ini mereka bagus banget kalau mereka mau pakai diversion dari Titan. Dia punya Kalea, dia punya Esmeralda dan juga One-One terutama. Ketika diajak untuk diversion, ya hadir di belakang bisa membuka weakness-nya lebih mudah. Iya ya sebenarnya kalau ya Valentina gue mikir oke banget sih sebenarnya untuk di-pick oleh teman-teman dari Diton karena untuk bandnya pun sekarang menujunya ke arah dari Varsha. So last band untuk Diton melihat bagaimana Alter Ego X badan pastinya juga belum ada, berarti masih ada beberapa pilihan. Kayak ya contohnya paling simple Gatot Kaca masih ada, Hylos juga masih ada, tapi jujur Pove. ngelawan iya Pove juga masih ada ya. Masih. Belum di ban juga, tapi jujur dengan ngambil ke arah hero-hero badan kayak gitu ya lumayan harus ada perhatian ekstra sih menurut gua karena hadirnya One-One ini loh yang menurut gua bakal lumayan ngeganggu close combat team fight-nya dari Alter Ego X. Yes, nge-pressure banget ya. Sebenarnya kayak mau ngambil Pove mungkin bisa jadi trigger juga buat One-One-nya. That's why mereka lebih memilih untuk target ban aja. Ngasih jalan buat kayak pilihan-pilihan XP yang bisa ngasih makanan ke One-One-nya itu sendiri. Di retail yang jadi opsi. Ini sih benar-benar aroma-aroma grand final ya. Banyak hero-hero overpower kebuka kayak Granger, Harit yang ditawarkan sama Diton. Kayak mereka berikan, nih gue kasih 2, ini grand final nih, best of 7. Mau dipakai sekarang bentar. Sekarang sih enak sih Bu yang digoda-goda gitu kan gitu. Tapi jujur yang enak emang sebenarnya Fovius menurut gua daripada Gatot Kaca dan juga Hylos dengan adanya dash dari Kalea dan juga One-One. Seenggaknya dari Fovius itu sendiri masih bisa mendapatkan beberapa regen power lah dengan dia loncat ke depan sana dengan Infernal Pursuit-nya. Tapi pilihan Gatot Kaca juga masih sangat-sangat oke karena keseringan juga menggunakan ke arah dari Revitalize. Tapi ya ini yang tadi kita baru bahas tentang Baxia Cipi. Yes. Alice dan juga Angela yang dikeluarkan sebagai last pick dari Diton Esports. Wah, strong banget sih ini. Setuju. Angela bisa masuk Esme sampai kuat, Angela bisa masuk Alice tentu saja itu pasti. Tapi kita bicara soal late game untuk Diton. Dan ya ini jadi semakin wise ya karena kayak yang benar-benar bakal survive adalah kayak Baxia yang bisa nahenin dengan anti regennya tapi kini udah nggak ada. Dan jawaban terakhir nih untuk Alter Ego X melihat 2 hero terakhir yang kuat dari Diton mau coba untuk ngambil Godland tipikal seperti apa? Kayak Granger so far masih terbuka dan Kari merasa sih. independen. Kari kalau misalnya Kari. belum terlalu opsi yang layar S ya. Kari cukup bagus bisa pakai Purify juga. Gue mikirnya ya Kari, Beatrix, Bruno ini oke sih. Lunox juga oke. Iya, apa Lunox? Wow. Tapi Dexter Cloud. Cloud ternyata. Yang pegang Purify juga kan at least ya safe juga, independen, bisa maintain laning jauh. Dan ya kombinasi Lui, Cloud ini klasik juga lah at least buat megangin karya laningnya nanti. Wah, ini karena tim fight jangka panjang dari Diton tentu saja harus ada yang megang yang jauh, harus ada yang bermain dengan sistem split push dan itu dipegang sama Klaus menjadi jawabannya. Betul. Dan ini 10 hero yang kompleks banget ya. Tadi kita udah lihat kayak jual beli intens banget juga.
dari segi komposisi orang mau dibawakan di layer pertama ini. Iya, menurut gua untuk dari Diton Esports balik lagi close combat teamfight mereka lumayan, tapi emang ada satu pattern yang kelihatan banget dari Diton di mana early-nya mereka sangat ngebawa banget ke arah damage magic. Tapi begitu one-one ada power spike ini fisikal yang bisa agak susah ditahan menurut gua untuk Alter Ego X. Cuman bedanya adalah Alter Ego X punya power mobilitas yang sangat tinggi. Ingat mereka punya Lui, punya Gatot Kaca, efek instansisi yang kuat banget pastinya. Oke, ini adalah babak grand final. Dua tim terbaik berada di panggung Mega MDL ID Season ke-11. Jadi untuk memasuki game pertama, Mercu Buana, mana suaranya? Terima kasih, mari masuk ke dalam Lane of Down. Itu dia semangat yang kita butuhkan untuk melihat hasil akhir ya di game yang pertama. So far kalau kita bicara soal kedua belah mid lane mungkin ya ini ada Lui dan juga sosok Angela. Ini mungkin yang akan diberatkan Angela karena ya balik lagi clearing cepat dari Cyrus ini yang bakal ngasih pressure tipis-tipis lah untuk early-nya Ji. Benar, cuman ya untuk dari Diton Esports ya mereka harus juga prepare sih menurutku dengan adanya makro-mikronya dari Cyrus. Karena kita udah ngeliat sendiri bahwa Lui juga lumayan power gitu loh di tangan dari Cyrus. Dan gameplay dari Diton Esports ini benar-benar close combat banget. Dengan adanya Esmeralda, Alice, terus tambah lagi dengan Angela, dan tentu Kalea yang harusnya tipis-tipis buka rumput kalau lagi gini caranya, cari pick off. Tapi dari segi emblemnya, Master Assassin dipegang oleh Hais untuk menekankan yang Gio katakan tadi, laning jauhnya. Coba untuk main split pushnya juga, dan kalaupun emang ada yang coba bawa 1v1 situation, masih bisa dicoba untuk lawan lah. Hati-hati dengan Noria, bahkan Inspire nggak harus digunakan, tapi seenggaknya untuk menangin lane dulu di bawah. So far benar-benar masih belum ada gerakan-gerakan agresif ya, belum ada gerakan tambahan juga pastinya. Ini masih kayak skirmish, jual beli serangan tipis aja, cuman kayak masuk ke mid game, to late game ini mungkin agak berbeda karena Neil hampir. Yasuke jadi akhirnya nggak jadi perang juga, mundur lagi. Ini trio midnya memang harus menjadi poros utama. Bicara bagaimana Diton kayaknya memang lama banget untuk jadi Ornot. Makanya Neil akan selalu berada di tengah membantuin. Ya, dan ini kayak yang bisa nge-screening karya rumput cuma Neil doang gak sih di sini? Otomatis ya, karena siapa lagi yang bisa ngebuka rumput? Sebenarnya CLTZ bisa, tapi menurutku risknya terlalu gede sih, apalagi sebagai pemegang Retribution dengan banyaknya instansi yang dimiliki oleh Alter Ego X. Oke. Turtle pertama seperti akan direlakan begitu saja. Kita tahu bagaimana power dari Alice benar-benar nunggu ke arah late game. Tapi Diversion bakal tele kemana? Targetnya ke arah CLTZ. Maka coba untuk diincar begitu saja. Dan lihat bagaimana CLTZ menjadi korban. Avatar of Guardian-nya dihindari. Tapi lihat bagaimana sosok dari Rado mencoba untuk memberikan pressure bersama dengan Puppet on the String yang dilakukan. Always still alive. Bahkan dengan adanya satu Rado di aris depan. Itu menjadi target dari Founder yang membuat dari Radonya cukup sekarat. Itu keputusan yang wise banget sih. Dan ngebuka satu buah diversion yang langsung mengarah ke area sosok CLTZ ini yang ngebuat kayak siapa yang nanti bakal ngejagain lagi nih posisi-posisi yang unpredictable kayak gitu. Ini dia mainan makro dari Alter Ego X yang benar-benar revision banget dari awal, tahu banget targetingnya kemana dan pada akhirnya mengambil satu orange buff dari CLTZ. Menurutku di sini difference-nya udah lumayan kerasa sih dengan satu level difference. Ditambah lagi dengan bagaimana kombinasi dari Founder dan juga Owen dari tadi udah bagus banget untuk area of effect powernya. Ini udah entah ya mereka mau coba untuk tukar karya mana nih khususnya dari Diton. Karena kayak so far emang belum ada pertukaran yang bisa dicari juga dari First Blood, dari Point, Turtle, Talent Prediction. Oh, 3 suara untuk Alter Ego X. Tapi ada Diversion, Avatar of Guardian. Tapi lihat bagaimana CLTZ-nya mulai mencoba untuk dihantam oleh rekan-rekan dari Alter Ego X. Terima kasih banyak pada adanya Hardguard untuk menempuh ke arah belakang. Tapi Radonya juga bakal menjadi target, tapi sepertinya begitu sulit untuk early game. At least masih bisa ditahan lah ya, tapi ini kayak 2 titik yang jadi cukup chaotic banget nih buat Diton. 1v1 dari God Lane, jungle-nya Chill gak pernah aman. Ada Tsunami Slam yang dibuka. Lihat bagaimana CLTZ kembali menjadi korban di tangan Alter Ego X. Neil berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan, mencoba untuk membalikan keadaan, tapi damage-nya masih kurang. Bahkan dari Rado pun hampir saja membuat dari Yasuke-nya terkapar. Wow, kali kedua CLTZ tumbang. Dan tadi aku rasa belum ready juga gak sih dari Hardguard-nya. Karena ada 2 serangan yang berbeda kan, di waktu yang berbeda yang ngebuat ini benar-benar timpang banget buat Diton Esports. Tapi balik lagi pertanyaannya adalah siapa yang siap dengan gameplay seperti itu gitu loh. Tekanan dari Alter Ego X ini benar-benar tinggi banget dan mereka tahu bahwa tempo di mana Alice-nya lagi down kayak gini otomatis item defense-nya juga bakalan berkurang. Dimana kita tahu sendiri Alice butuh banget item defense untuk bisa sustain di bagian depan dan selama dia nggak punya item defense dia nggak bakalan bisa dan bisa dibilang sangat sulit
untuk kontes turtle kayak gini. Udah ada 2 gap experience ya. Yes. Cuman kayaknya dengan adanya Chiltzy nih di area objektif bakal coba untuk mulai dimajuin karena Oh, ada fishcrack yang dilakukan Rado yang sepertinya bakal menjadi korban di mata Founder dan juga Cyrus. Dan Turtle bakal coba untuk tetap dipegang oleh Alter Ego X, diberikan secara cuma-cuma. yes, dan wah ini sih gerakan yang bener-bener kayak eksplisit dan mereka tahu to the point banget gitu setelah objektif ini mereka mau kemana. Ini yang akhirnya sulit buat dibaca oleh Diton Esports sih. Iya, dan apalagi dengan kombinasi Cloud dan juga Luoyi sih yang menurutku ngebuat rotasi dari Alter Ego X untuk minion wave ya. Itu benar-benar tertata rapih banget gitu loh. Kita ngelihat tadi bagaimana Hais coba ngikut ke depan dari purple buff tapi nggak ada apa-apa, dia langsung balik ke lane-nya dan langsung 1v1 lagi, lawan 1-1. Ya, mau nggak mau akhirnya dijagain untuk purple buff-nya. Jangan sampai terambil kembali. Perbedaan 2 level udah cukup menyakitkan hati CLTZ sih. Tapi mereka mungkin berkaca dari match kemarin yang mereka tonton, Alter Ego X di late game. Itu banyak celahnya. Yes. Itu yang mungkin dicari sama Diton. That's why hero-hero mereka juga kayak hero late game ya. Berarti ini PR, ada PR juga sebetulnya buat Alter Ego, namun di area top lane. Yap, mulai ada satu fishtail yang dilakukan. Hardguard mulai masuk ke dalam tubuh dari Rado. Tapi diversion di arah belakang ya, mencoba untuk memberikan damage tambahan. Lihat bagaimana Neil, masih ada flicker untuk mundur. Dan bahkan sekarang, Rado yang terjebak. Rado menjadi korban pertama. Wow, Rado hilang dan bahkan satu objektif turret. Diversion momen yang masih belum bisa dijawab yang ngebuat akhirnya keunggulan bisa diamankan. Tapi Noria ini sebenarnya masih bisa jadi nightmare lah untuk late game-nya. Betul, tapi tetap menakjubkan sih menurutku bagi Alter Ego X dengan mereka masih bisa manage bagaimana early temponya. Itu tetap nge-pressure habis-habisan dari Alter Ego X. Top lane sudah hancur, Rado tadi sudah dihilangkan 2 kali. Yang masih hidup untuk sekarang adalah Noria aja. Tapi secara logika dengan 2 lane yang sudah mereka amankan, mid lane diamankan, di arah top lane juga diamankan. Ini Alter Ego X untuk late game potential juga punya power kok. Power apa? Power split push. Dengan Cloud-nya yang dimana udah nyimpen 1 item terlebih dahulu. Demon Hunter Sword. Diikuti dengan adanya Luoyi juga yang bisa main makro. Dan pastinya kalau kita ngeliat Angela baru jadi ke arah Clock of Destiny. Wah, tadi ada diversion ya yang mencoba untuk memberikan pressure di arah bottom lane. Ya, tapi mereka tahu ya fokus mereka masih mau coba untuk ke arah objektif. Satu turtle terakhir nih dengan experience dan gold yang mungkin sedang dipimpin oleh Alter Ego X. Mereka masih tetap harus menerka di mana posisi dari Cyrusnya mungkin karena Awan udah mulai muncul. Menuju ke arah Perfect Turtle juga untuk Alter Ego X. Tapi lihat hati-hati dengan area Tidal Wave dan juga Blessing Duet. Menjadi satu combo yang dilakukan oleh Alter Ego X. Masih coba untuk mundur dari CLTZ. Tapi jalan pulangnya benar-benar terhimpit. Avatar of Guardian, diversion di arah belakang. Semua mengincar ke arah CLTZ. Dan akhirnya CLTZ hilang di mata anak-anak Alter Ego X. Bahkan 4 player in total menjadi korban. Gerakan demi gerakan ya di follow oleh teman-teman dari Alter Ego, mulai dari Avatar of Guardian dan diversion moment yang unpredictable banget. Itu tuh kayak rute peta tau gak sih Ciping? Ngelihat bagaimana dengan adanya diversion ditutupin sama Avatar of the Guardian. Akhirnya gak bisa pulang juga dari CLTZ-nya. Dan ini adalah hantaman yang sangat-sangat keras dari Alter Ego X. Apalagi kita ngelihat Hais, power spike-nya sudah mulai kelihatan. Sekalinya Blazing Duet, Rado pun gak bisa untuk nahan damage output yang dimiliki oleh Hais. Tinggal bagaimana sang finishernya, Yasuke, bisa masuk ke dalam team fight panjangnya. Dan sampai sekarang, Yasuke masih masuk dengan sangat enak. Mengingat untuk di arah frontliner dari Diton Esports selalu bonyok dengan Cyrus. Yes, karena di sini kayak purely badan hanya di Neil mungkin dan kurasa dengan adanya Rado yang dari tadi di press di awal juga bakal berat banget di kondisi Alter Ego X yang udah mainin stick team fight-nya. Oracle udah jadi next set item buat Founder yang ngebuat dia bakal makin sustain lagi dan yes, satu-satunya winning condition mungkin yang bisa dilakukan sebenarnya apa sih oleh Diton di game ini? Sebenarnya menurutku lumayan sulit dengan dari segi Alice dan juga Angela ya keadaan under kayak gini. Apalagi dengan adanya Luoyi yang kita tahu dari tadi Diton Esports mainnya berdempetan. Kalea, Angela, Esmeralda, Alice. Dan dengan depannya Alice kayak gini kita nggak heran. Kenapa Cyrus bisa dapetin 4 poin kill. Dan kalau kita ngeliat ke arah dari Kaleanya juga ya. Baru jadi ke arah Oracle dulu. Menurutku masih ada chance untuk Diton. Tapi ini benar-benar harus di hard carry banget sama Noria di late game. Hati-hati, kembali diversion dihadirkan. Efek kejut mulai dipertontonkan. Dan lihat bagaimana Radonya. Lihat ada crossbow of tank yang menyala. Cyrus menjadi korban walaupun Rado akhirnya tumbang tapi Ornod di atas belakang.
Avatar of Guardian kembali dan lihat Haisnya menjadi korban. Yasuke terjatuh. Momentum untuk Dito Esport berada di depan mata mereka. Fondir masih bisa untuk menggunakan flicker. Owen terjebak. Dan akhirnya 3 ditukar 4. Wow, pertukaran yang tidak begitu adil karena masalahnya 2 kali shutdown diamankan dan yang baru saja menjadi pertanyaan lah ini dia celah yang akhirnya bisa dimaksimalkan teman-teman dari Diton. Hilangkan dulu Cyrusnya, karena tadi yang pertama kali tumbang adalah Cyrus terlebih dahulu. Cyrusnya udah nggak ada, teamfight jarak dekat itu enak banget bagi Diton. Apalagi dengan adanya Alice yang dia butuh adalah buying time dulu aja, biar supaya blood out-nya bisa maksimal menyerap HP yang dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego X. Ya ini benar-benar jadi hal yang mahal banget sih sebetulnya ya harganya untuk teman-teman dari tim Alter Ego X. Karena ya balik lagi nih hero-heronya Diton adalah hero-hero late game. Dan ngelihat akhirnya mereka udah dapetin poin. Gold yang tadinya 5.000 gold different loh. Ini udah mulai perlahan tapi pasti dikejar. Dan kurasa di situasi ini mereka pun udah mulai pede nih untuk bisa kontestasi ke area Lord. Asalkan Nila bisa dapetin ke arah Cyrus dulu menurutku. Cyrus didapatkan atau kalau nggak minimal Hais lah. Wah, kayaknya udah mau makan depan. Owennya dengan Avatar of Guardian cukup greedy. Walaupun ada revitalize, tapi lihat bagaimana di arah depan yang mulai ada crossbow of tank yang coba untuk diterbangkan. Dan lihat Owennya dalam keadaan kritis dan Cyrus menjadi korban pula di arah belakang. Dan Foundir ditemukan tidak bisa bernyawa kembali. 3 poin kill untuk Diton Esports. Wow, follow up yang cantik dari Diton membuat akhirnya mereka bahkan tanpa kontestasi untuk saat ini Lord dikuasai penuh oleh teman-teman dari Diton Esports. Wah, ini blowout sih bahaya banget sih. Makanya Blowout ngejar ke arah Cyrus. yang jadi Buyar pertama semuanya. kali tuh Cyrus dulu. Karena hair carry-nya emang ada di tangan dari Norea. Noreanya udah bisa nge-damage kayak gini, power spike yang udah tinggi seperti ini. Cyrusnya bakalan susah untuk bisa bergerak. Apalagi kita ngelihat dari segi targetingnya Neil juga sangat-sangat efisien dari tadi. Dan kita nggak bisa pungkiri, ini celah yang tadi diomongin oleh Gio. Owen yang maju berkali-kali sendirian di depan sana dan jadi makanan. Oke, CLTZ bakal coba untuk menerima damage yang begitu besar Avatar of Guardian. Dan juga adanya blessing duet. Hilang sosok jungler tersebut dan Rado menyusul kepergiannya. Neil, dan lihat bagaimana Neilnya benar-benar berjibaku dengan 5 punggawa. Alter Ego X, Yasuke mengamankan double kill yang begitu baik. Wow, 3 poin eliminasi ditukar dengan dia 3 poin kill tanpa balas di waktu yang berbeda dan ya what a diversion moment tadi ya yang akhirnya jadi titik balik lagi nih untuk teman-teman dari Alter Ego X. Ya, karena menurutku tadi juga pergerakan dari CLTZ agak sedikit early menurutku untuk masuk ke depan sana. Tapi ada sedikit player comment. Buat Diton Esports jangan halangin gue untuk cetak sejarah unbeaten di musim ini. Woi, begitu pedenya ya. Begitu pedenya ya, ini momen golden yang perlu dimaksimalkan oleh Alter Ego X. Tapi pasti respon Diton Esports juga akan sekeras itu ya. Karena kalau kita lihat ini game yang teamfight-nya intens banget loh jujur. Lebih ke arah siapa yang bisa mulai duluan, siapa yang bisa makan duluan, itu dia yang bakal menang ke teamfight sih. Kalau dari pattern yang kita lihat dari tadi ya. Apalagi ngelihat dari itemization-nya pun untuk Suyo yang dilakukan oleh Yasuke di game kali ini si Halberd. Jadi item pentingnya, karena anti regen ini yang penting. Ada 3 item di tangan dari teman-teman Alter Ego X untuk anti regennya. Sementara Diton Esports untuk Esmeraldanya ini emang sepertinya akan ditujukan ke arah dari hybridnya dulu. Coba untuk makanin banyak sekali absorb yang bisa diambil dari Badang. Apalagi dengan Badang yang menggunakan Oracle untuk di game kali ini. Diikuti dengan adanya Alice yang di sini juga udah jadi ke arah 3 item. Tanky sudah, iya cukup. Tapi untuk Magic Defense-nya jujur melawan Cyrus masih lumayan agak ngap-ngapan ini. Ya ini masih belum ada item defense ya bahkan untuk Cyrus itu yang ngebuat posisi dari Diton benar-benar juga harus bisa mengoptimalkan kalkulasinya dan sejauh ini sudah mulai ada Bird Force yang diamankan oleh Rado dan mereka udah mulai nurunin tempo untuk next Lord-nya ya. Yang perlu diperhatikan kita juga nggak punya hero far lane juga nggak sih? Yang buat nge-maintain laning. Itu dia keunggulan dari Alter Ego X menurutku. Karena kalau misalkan dari Alter Ego X, di line dari segi teamfight-nya aja, mereka punya Cloud, ingat. Dan lihat bagaimana pergerakan Cloud dari Hais berjalan. Dan sejauh ini, hanya untuk satu kali menurutku adalah hal yang benar-benar bagus banget untuk di-sustain oleh Alter Ego X. Dan juga jangan lupa, even Suyo pun di sini bisa landing jauh. Asalkan ditempelkan dengan Loyi. Combo ya, mainin kombonya. Dan ini yang perlu secepat mungkin dibaca ya, at least sama teman-teman dari Diton Esports. Karena problemnya adalah yang bisa nge-maintain di area bawah ada di Angela aja mungkin. Sedangkan dari sisi Lord-nya udah mulai spawn. Dan so far, Alter Ego X kini juga udah mulai ngemancing, nge-spill Hais terlebih dahulu. Dan Rado udah mulai mantau nih dari kejauhan.
Tapi Minion lagi bagus di arah bawah untuk Alter Ego X. Dan mereka sebenarnya tinggal menunggu siapa yang akan muncul di map. Teman untuk sekarang, gilanya nih. Dari Ornat gak pernah muncul. Di base terus. Ya jadi otomatis standby sih untuk defense tipis-tipis, ngehilangin beberapa minion juga. Dan kalau dibutuhkan, langsung harga. Udah ada tanda-tanda notifikasi berbahaya. Yasuke mendapatkan Karol Lordnya. Nilnya menjadi korban. Dan lihat bagaimana adanya Foundir di arah belakang mencari posisi yang tepat. Dan Norea hilang seketika. Walaupun ada hardcard masuk ke dalam CLTC. Dan Cyrus harus menelan banyak damage. Tapi akhirnya CLTC pun tumbang. Rado! Damage dari Hais. Dan membuat akhirnya rata Dito dengan tanah. Wow, 5 pemain hilang wipe out. Bisa diciptakan oleh teman-teman dari Alter Ego X dan beberapa detik lagi yang muncul hanya Neil. Sedangkan teman-teman dari Alter Ego X mereka berhasil ngebait tadi. Dan masih ada 2 Purify dipegang oleh Alter Ego X. Lihat bagaimana one straight push base. bakal dilakukan. Game pertama di babak Grand Final. Berhasil didapatkan oleh Alter Ego X. Wow, kemenangan dengan tim fight penuh intens dari kedua belah tim berujung dengan adanya kemenangan dari sang pencetak sejarah, yang ingin mencetak sejarah bisa dibilang Alter Ego X di game yang pertama. Ya, dan kita ngelihat bagaimana dari game pertama, walaupun mereka lumayan kesusahan dengan power dari Alice yang diberikan oleh Ditong Esports, tapi mereka menunjukkan bahwa dengan hadirnya Cyrus dan juga Hais untuk di game kali ini, Alter Ego X masih bisa menang di game pertama kita. Ada abang-abangan Celi Boy langsung menyaksikan. Waduh. Menyaksikan adik-adiknya bermain ya. Semangatin, support power. Sama Power. ada Maldi juga. Bener. Di. Oke, tapi keluarga ya. Tapi memang itu yang dinantikan sama Alter Ego X tadi menurut gua. Yes. Dia pancing karena juga kan lane bawahnya bagus. Lane bawahnya bagus, mereka all in kepada Lord. Menantikan momentum untuk anak-anak Diton masuk. Memang itu udah hari-hari yang baik untuk Diton. Ya. Menit-menit yang bagus dia udah menuju ke arah late game. Itemnya juga udah mulai mengerikan. Tapi satu momen, semua itu dari adanya Owen juga yang misahin team fight. Justru menurut gue yang benar-benar keren banget tadi adalah Hais sih, yang dia coba untuk ngebait untuk Alice yang maju duluan ke depan kan. Karena tadi di belakang juga udah disiapin banget, banyak banget player dari Alter Ego X yang pengen nge-ganking nih ke arah dari CLTZ-nya terlebih dahulu. Dan ternyata begitu pas lordnya baru habis, nah dari CLTZ-nya masuk, tiba-tiba itu Hais langsung mengeluarkan Blazing Duet dengan Winter Truncheon. Otomatis gak ada yang bisa megangin sama sekali, damage-nya masuk terus, ya pengen minggir dong. Minggirnya ke depan Orange Buff. Yang dimana itu adalah teritorial dari Alter Ego X dan langsung disikat habis. Tadi situasinya emang kayak udah bad condition banget karena kayak dengan adanya baiting tersebut itu harusnya tinggal 2 pemain aja kan. Ada dari sisi jungler mereka dan juga mid lane-nya Ornot ya tadi. Dan opening dari Neil tadi kita lihat juga ngebahas sebelum adanya Lord itu belum ada defense item magic yang mumpuni juga kan buat sosok Cyrus-nya. Itu yang ngebuat kayak akhirnya sulit banget buat bisa dibadani. Neil hilang itu kayak udah bener-bener jadi awal dari kancuran mereka untuk bisa nahan. Karena untuk Ornot aja di posisi yang lagi mungkin losing ya tadi karena memang tipis banget dari segi goldnya, sulit banget buat nge-sustain. Ini juga minim sisi gak sih dari Diton? Dia gak ada yang bisa ngetin Hais. Berharap dari Tsunami Slam. Nah, 2 Purify bang. Ini 2 Purify dan susah untuk nangkep ke arah Hais ataupun ke arah Cyrus. Harus oke lah masih bisa dihantam. Tapi untuk Hais susah banget. Mau dapetin juga ke arah jungle ke arah Yasuke. Ini kayak juga misi yang impossible kayak tadi. Sebenarnya aku ngeliat dari segi draftnya mungkin di awal niatnya adalah untuk ngepas pampresin dan juga nge-hyper carry-in powernya dari One menggunakan Kalea. Tapi sayangnya ya kita ngeliat bagaimana gameplay makro dari Alter Ego X untuk 5 menit pertama. Mereka nggak pernah misah. Itu jadinya sedikit banget celahnya ya ditambah dengan fakta yang dibilang sama Gio tadi 2 Purify bro. Susah untuk dapetin early advantage-nya. Dan ini tampakannya global ban ya. Tadi kita lihat kayak Chief itu tuh melepas Luoyi yang dua-duanya sama-sama mainin makro play rotasi yang ya kita tahu betul ini akhirnya jadi batu sandungan yang terbesar ya buat tempat-tempat dari tim Diton. Cuman ya balik lagi ini masih game yang pertama ya. Jadi buat para pendukung Diton juga slow down. Kita akan menantikan nantinya bounce back-nya seperti apa nih untuk game yang kedua. Apakah bisa menyamakan kedudukan? Karena tadi cukup berisiko sih ya dari draftnya. Memang itu bakal jadi high risk return. Betul. Mereka high risknya apa? Mereka nunggu sampai selama-lamanya game. Tapi apakah itu bakal return yang baik? Tentu saja gak baik juga untuk mereka. Dan player of the game jatuh ke tangan Cyrus. Yes, ini dia untuk player of the game kita dengan adanya Cyrus gameplay Luoyi yang dibawakan. Ini benar-benar indah banget, makronya kelihatan jalan banget dan dia menjadi salah satu disabler terkuat
dari Alter Ego X untuk menghindar dari strat teamfight yang dibawakan oleh D-Tone Esports dengan kebawa Alice, Esmeralda, Kalea, dan juga Angela. Tipikal close combat teamfight yang pada akhirnya membuat dia sangat-sangat nyayur di awal game. 5 menit pertama, correct me if I'm wrong, itu Cyrus sudah dapetin sekitar 3-4 poin kill. Dan itu udah sangat-sangat ngedorong banget power spike dia dari awal untuk dapetin item. Dan dengan item-item inilah yang akhirnya memperbolehkan Cyrus coba untuk melakukan rotasi via diversion sekaligus melakukan objektif netralnya. Dan Ais ditambah lagi dengan adanya Cyrus, ini yang terjadi. Depan belakang dari D-Tone Esports itu nggak pernah ada titik amannya. Di saat mereka mau pulang, di saat mereka mau maju, otomatis ngebuat akhirnya ya maju mundur bisa dibilang ke-gap juga gitu loh. Ya, jadi tadi gue pikir jadi titik baliknya ya, karena kayak akhirnya golnya juga swing, bisa kekejar lah. Masalahnya 2 shutdown ini diambil. Ya, dan di menit ke-9 pun juga kelihatan ya, walaupun ada turning point menurutku di sini, di mana 4 player dari Alter Ego X menghilang, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa power dari Alter Ego X untuk reset itu benar-benar besar untuk di game kali ini. Lihat dengan bagaimana mereka melakukan defensive manuvernya, dari bagaimana mereka merapikan leaning powernya mereka gitu loh. Even di menit ke-11 pun, yang susah buat kepegang emang masih di tangan dari Hais. Dia tumbang cuma sekali aja, tapi jadi pokok damager untuk di game kali ini. Jadi biarkanlah Yasuke menjadi finishernya. Dan ini momen dimana Winter Truncheon ditambah lagi dengan adanya Blazing Duet. Otomatis ngebuat 3 player sekaligus tadi terkena damage yang sangat-sangat besar. Dan begitu pengen cabut, agak susah karena ya lihat semua escape route itu dihabisin semua sama Alter Ego X. Ditutup habis-habisan. Dan tadi semua mata mereka terlalu fokus ke arah Cyrus ya, yang ngebuat kayak akhirnya Haze-nya free hit banget. Dan ya mungkin mereka bisa ngejawab Cyrus tadi tumbang, tapi ganjarannya adalah ya ini, kemenangan untuk Alter Ego X akhirnya. Dan game time-nya hanya 15 menit ya, waktu yang dibutuhkan untuk Alter Ego X bisa memenangkan pertandingan di game yang pertama ini. Wow, 9 berbanding 19. Ya, poin kill yang cukup besar juga yang didapatkan oleh Alter Ego X. Ya memang itu yang harus mereka lakukan di early. Mereka harus kuat di early, kalau enggak ya snowball dari D-Tone tadi aja hampir bikin deg-degan. Ya untuk Alter James ya. Benar. Waduh, ada yang ke shutdown. Cyrus tadi yang pertama kali ke shutdown soalnya kan tadi yang akhirnya ya ngebuat ya balik lagi power carry-nya dari Alter Ego juga lumayan menghilang tadi. Makanya tadi Shell-nya bisa perform juga gitu loh. Cuman ya emang gak disangka-sangka gitu loh, apalagi ngeliat dari segi item build-nya. Ini Divine Glaive ditambah lagi dengan adanya Genius One. Item kurang cocok apalagi nih untuk ngelawan tipikal tanker, magic, terus sustain. Nah ini adalah Esmeralda juga Alice kawan-kawan. Perkenalkan Glowing One. Ini adalah item yang cocok banget untuk ngelawan 2 tipikal hero ini yang ngebuat untuk di arah frontline mereka juga gak bisa panjang-panjang banget HP-nya. Ditambah juga dengan adanya Owen yang ngebawa Revitalize. Jadi seenggaknya untuk masalah panjang-panjangan teamfight, jelas dari kedua belah tim itu punya power. Yang bikin beda apa bang? Yang bikin beda adalah Norea susah untuk ngepecahin weakness point di bagian depan dari Alter Ego X. Kenapa susah? Tahun dari Owen, tadi kan dari Cyrus dan juga pastinya bait dari founder yang dari tadi ngebuat Norea tuh nggak pernah punya posisi yang benar-benar enak banget untuk terbang. Kita sangat jarang melihat adanya Norea ngebuat turning point dengan dia yang terbang. Karena tadi turning point pertama pun terbuatnya karena Cyrus yang tumbang duluan. Dan susahnya ini di situ. Yang bisa ngejawab dari Cyrus cuman kayak Oracle ini juga nggak cukup nggak sih? Belum ada Athena, belum ada ya Radiant mungkin untuk bisa nahan. Itu dia dengan faktor tambahan ya di sini Hais yang kita omongin gitu loh. Untuk basic attack power dari Cloud-nya aja udah power banget menurutku sebagai salah satu tank killer juga di bagian frontliner dari D-Tone Esports. Dan Rich Guy-nya jatuh ke tangan dari Yasuke dengan 836 gold per menit. Angka yang benar-benar tinggi banget dan correct me if I'm wrong, dari kemarin kayaknya kita nggak pernah lihat angka yang lebih kecil dari 800. Ya pasti 800. Di atas Rata-rata. 800 semua rata-ratanya. 836 gol per menit diikuti dengan adanya Yasuke di angka 60.000. Total damage yang membuat dia menjadi the carry. Sandbag jelas ada di tangan dari CLTZ karena emang dia adalah harapan bangsa bagi frontliner dari D-Tone Esports dengan tambahan Cyrus. Total assist di angka 13 kita nggak usah pakai penasaran karena dari segi makro Alter Ego X mau kemana? Semuanya menurutku depends on Cyrus di 7 menit pertama. Ya, dan balik lagi mereka juga nggak bisa convert ketika banyaknya hero hilang dengan Tarat mungkin ya untuk nutupin kerugian. Karena tadi kita lihat juga dari segi komposisi nggak ada yang bisa mainin landing.
Dan ditambah lagi kalau kita lihat mereka juga ya tipikal yang team fight oriented banget dan ini yang akhirnya jadi makanan buat Alter Ego X dan mungkin kita juga bakal lihat untuk perbedaan dari segi goldnya ya karena dari gold grabnya ini semuanya di leading oleh Alter Ego. Bisa. Kalau kemarin kita ngelihat patternnya dari Diton adalah lawan dulu yang megang, terus tiba-tiba langsung jatuh sengit kan. Iya. Kalau di sini kelihatan ya, dari Alter Ego X stabil banget. Gak ada, hampir ada, tapi gak ada satu momen Iya. yang dimana Diton bisa mengembalikan gold lead-nya. Ini tugas Alice berat banget. Satu dia jadi badan di depan. Satu dia harus megang retribution juga. Berbeda dengan ya kita ngomongin Suyo. Suyo udah